kamu. Aku ingin selalu berada di hadiratmu. Aku ingin selalu berlindung dalam naunganmu. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada di hati. Cek one. Puji nama Tuhan, selamat pagi, Shalom Jemaat DCC, apa kabar pagi hari ini? Apa kabar pagi hari ini? Yang luar biasa, boleh sama-sama bangkit berdiri, kita mau sapa kiri kanan, muka dan belakang. Katakan, kamu ganteng banget hari ini. Kalau dia pria, kalau dia wanita, kamu cantik banget hari ini. Karena kita adalah ciptaan Tuhan, amin. Kita sempurna di mata Tuhan, puji nama. Udah minimal 10 orang Bapak Ibu. Seberapa banyak kita siap mau lakukan yang terbaik bagi Tuhan? Boleh lambaikan tanganmu, kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Katakan 3 kali haleluya, haleluya, haleluya. Kasih tepuk tangan yang panjang, katakan wuh. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, tetap dalam hadirat Tuhan. Pagi hari ini kita mau lakukan yang terbaik bagi Tuhan, amin. Karena sepanjang minggu ini Tuhan sudah menyertai kita, Tuhan sudah menolong kita, Tuhan sudah pelihara kita. Apapun keadaan fisik, hati dan pikiran kita, kita pastikan kita mau lakukan yang terbaik bagi Tuhan, amin. Kita percaya Tuhan Yesus bertahta di atas pujian kita. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, yang berbeban berat akan diberikan jalan keluar sama Tuhan. Mari bawa hatimu sungguh-sungguh untuk Tuhan. Namun sebelumnya kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa, kami sangat mengucap syukur buat kasih setiamu hari demi hari, minggu berganti minggu, bulan berbagai ini.
sapa dia, jangan ada yang berdiam diri. Oh, engkau dahsyat, engkau hebat. Oh, Yesus, engkau tadi jangan bagi kami. Yesus, engkau ada. Haleluya. Kami kagum ya Tuhan. Mari nyatakan syukurmu kepada Tuhan Yesus. Kami puji Engkau di tempat ini, karena Tuhan tidak pernah berubah mencintai kami. Tuhan tidak pernah berubah dan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel yang kami sembah. Sungguh baik bagi kita. Dia ajaib, dia heran. Betapa dalam, lebar dan panjangnya kasih Tuhan terhadap hidup kami. Engkau dahsyat Tuhan Yesus. Engkau dahsyat Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi sama Tuhan. Bagaikan langit yang membentang. Mari umat Tuhan saja. Begitu luas kasih. Amin. Tiada Tuhan, Engkau baik. Boleh jemaat Tuhan saja angkat pujian ini dari hatimu. Bagaikan dalam, bagaikan dalamnya samudra. Amin. Dalam kasih Tuhan tiada terhitung kesetiaanmu dalam hidupku. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan dari hatimu, bagaikan langit, bagaikan langit yang membentang. Yes, amin. Tiada terhitung pertolonganmu hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung kesetiaanmu dalam hidupku. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Bagaikan langit yang membentang, begitu kasih Tuhan tiada terhitung
tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan, katakan haleluya. Engkau dahsyat, Engkau hebat, Engkau luar biasa. Tidak pernah terhitung kasih Tuhan terhadap hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami memuji-Mu, kami siap menyembah-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Yang siap memuji Tuhan katakan bersama saya. Amin. Kasih tepuk tangan yang terbaik, katakan wuh. Boleh kasih tos kiri kanan, katakan Tuhan Yesus baik. Wow. Haleluya. Wuh. Mari sama-sama bertepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Yang merasakan kebaikan Tuhan, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Woo. Katakan ku nyanyikan pujian bagi Dia. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Boleh sama-sama bertepuk tangan di atas kepala kita. Tuhan baik, amin. Woo. Boleh jemaat Tuhan saja katakan, ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati. Sambil bilang kiri kanan, ku rasakan kebaikannya di sepanjang. Acungkan jempolmu, Dia baik. Amin. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Boleh lambaikan tanganmu. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Kasih-Nya tak pernah berubah. Dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah siapa? Tuhan. Terpujilah Yesus. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Yesus. Terpujilah ya Tuhan. Terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Pada suaranya. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal selamanya. Boleh sama-sama bertepuk tangan di atas kepalanya jemaat di sisi yang percaya Tuhan sanggup melakukan perkara besar. Katakan amin. Katakan sekali lagi
luar biasa. Dengan iman katakan apa yang tak pernah dilihat. Sambil bilang kiri kananmu, yang tak pernah, amin, didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang sekali lagi dengan iman, dengan sepakat. Apa yang tak pernah dilihat, katakan dengan iman kiri kananmu, yang tak pernah didengar telinga. Kita percaya, amin, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakan, amin, bagi yang sepakat dengan iman katakan. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya percaya dengan iman, amin. Katakan dengan sepakat. Allah sanggup melakukan segala perkara. Yang mau terima janji Tuhan dengan iman, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan dulu, sekarang, dulu. Sekali lagi, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Yang percaya sama janji Tuhan katakan amin. Katakan haleluya. Wow, Tuhan kita dahsyat, amin. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kasih tepuk tangan yang dahsyat, katakan haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Hanya Tuhan yang tahu apa yang terjadi atas hidup kita akhir-akhir ini, amin. Dia tahu, Dia maha tahu, Dia peduli, Dia begitu mengasihi kita Bapak Ibu Saudara. Dia tidak pernah melihat latar belakang kita, harta kita seberapa, tapi Dia lihat hati kita, ketulusan kita, keintiman kita sama Tuhan. Untuk itu hari ini bawa masalahmu di hadapan Tuhan. Sekalipun berat, pastikan dan percayakan kepada Tuhan bahwa Dia sanggup melakukan perkara-perkara besar. Siapkan hatimu di hadapan Tuhan. Kami siapkan hati kami, Tuhan. Kami siapkan hidup kami, Tuhan Yesus. Kami gak mau sia-sia dalam ibadah ini, tapi ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan lakukan atas hidup kami. Ibadah kami mengubah hidup kami, untuk menjadikan kami menjadi pribadi yang semakin mencintai Tuhan, mengandalkan Tuhan. Kami tahu Tuhan, ibadah kami mengandung janji untuk hidup kami hari ini dan untuk esok dan selama-lamanya. Kami mau belajar bergantung mutlak kepada Tuhan Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Orang-orang yang kami cintai tidak mampu menolong kami. Kami tahu hanya Tuhan Yesus yang mampu menolong dan menyediakan apa yang kami perlukan. Terlalu kami mencintai Engkau Tuhan Yesus. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hidup
kasih tanpa bekerja, apalagi kita orang percaya. Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja, apalagi kita kesayangannya. Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Mari nyatakan dengan iman pujian ini. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi, amin, tanpa bekerja, apalagi kita orang percaya. Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikanlah bunga dung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja, apalagi kita kesayangannya. Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan. Mari sama-sama bangkit berdiri, katakan oh, saat kau perlu Tuhan, saat kau minta Tuhan, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan. Mari jemaat Tuhan saja katakan oh, saat kau perlu Tuhan. Boleh sama-sama angkat tangan kita. Saat percaya Tuhan bekerja, apapun yang terjadi Tuhan lebih tahu, Bapak Ibu Saudara. Yes. Saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan. Boleh jemaat Tuhan saja katakan, saat kau perlu, saat kau perlu Tuhan tahu. Amin, amin. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Kasih tepuk tangan yang terbaik. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan
Sekali lagi mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Angkat wajahmu, naikkan syukur, angkat penyembahanmu. Katakan terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu di sini, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat segala yang Kami membangun Yesus. hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan kami menyembah-Mu. Ini kami hamba-Mu, ini kami umat-Mu. Kami mencari wajah-Mu Tuhan, kami memandang wajah-Mu. Itu cukup bagiku Tuhan. Engkau Tuhan yang mendengar, Engkau Tuhan yang melihat, Engkau Tuhan yang menjawab. Hadirat-Mu itu cukup bagi kami Tuhan. Penuhi kami. Oh, terima kasih. Terima kasih buat hadirat-Mu di tengah kami. Kami bersyukur Tuhan, hadirat-Mu itu yang menguatkan, menghiburkan, menyembuhkan kami. Tapi kami rindu Tuhan, kami datang kepadamu tidak dengan tangan yang hampa, tetapi dengan hidup kami, tubuh jiwa roh kami membangun mezbah di hadapan Tuhan. Ini kami Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus. Oh, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Mari sekali lagi katakan Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Oh, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Mari datang dengan hati yang terbuka, katakan telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Telah kulihat kebaikan. Terima kasih Tuhan yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku tetap setia, Kau dapati aku tetap. Yang mau tetap setia di hadapan Tuhan,
Angkat tanganmu, buka hatimu. Setia. Sebab hari-hari ini itu yang Engkau cari ya Tuhan. Hamba-hamba yang setia kepada Tuhan, bukan kepada manusia, tetapi meletakkan kesetiaannya berpusat, bersandar, berdasar kepada firman Tuhan. Kami bersyukur buat pagi ini Tuhan, buat kesempatan kami boleh beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Siapakah kami Tuhan, sehingga Engkau begitu mengasihi kami. Kalau kami ada seperti kami ada pagi ini, bukan kuat, bukan gagah kami, tapi semua karena anugerah Tuhan, semua karena kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang mempersatukan kami. Hamba-Mu percaya tidak ada satupun yang kebetulan pagi ini, tapi ada kuasa Roh Kudus, ada rencana Tuhan yang mau Tuhan singkapkan dalam hidup kami. Yang berdoa Tuhan buat kebenaran firman yang ditaburkan hari ini. Pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Engkau yang menjadi penunggu atas mulut lidah bibirku, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulutku adalah perkataan firman yang membangun, membangkitkan iman, menginspirasi, memberikan pencerahan akan kebenaran firman Tuhan. Biar aku semakin berkurang, Tuhan yang semakin bertambah. Kami semuanya sepakat tidak ada satupun kami mencuri kemuliaan-Mu. Segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dan biar firman Tuhan, benih itu tertabur di tanah yang subur, bukan yang berbatu bersemak duri, yang akan tumbuh berbuah berlipat kali ganda dalam hidup kami. Kami pulang, kami berbeda ketika kami datang, karena kuat kuasa kebenaran firman Tuhan yang menghidupkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan siap diberkati. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Sebelum duduk, berikan tepuk tangan buat para imam musik, WL singer yang luar biasa. Wow, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Shalom. Wow, senang sekali ya di sini, rasanya kayak feel homey gitu, kayak di rumah sendiri, dekat gitu Saudara. Ngesot aja nyampe gitu rasanya. Tak kenal maka tak sayang Bapak Ibu Saudara. Perkenalkan Saudara, nama saya Yosua, panjangnya Yosua Wawa. Bukan Saudara, Yosua Yan Herianto. Jadi saya bersyukur sekali, meskipun baru sekali ini saya berkhotbah di tempat ini, tetapi melihat wajah-wajah stok lama gitu ya, gitu kayaknya kenal semua, jadi rasanya homey sekali gitu, teman-teman, sahabat gitu. Puji nama Tuhan. Sebelumnya ya saya bersahabat, berteman dengan Pak Daniel, pastor senior di tempat ini. Puji Tuhan, terima kasih buat para pengerja yang memberikan kesempatan untuk saya boleh sampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan mungkin sedikit review gitu Saudara, saya percaya pandemi kemarin semuanya kita kena dampak Saudara. Gak ada satupun yang kita gak terdampak, betul gak sih Saudara? Ya ada juga yang diberkati luar biasa, bisnisnya pas cocok, pas kebutuhan di pandemi, tapi semuanya kena dampak. Usahanya, tokonya, warungnya, karirnya, pekerjaannya, sekolah bahkan anak-anak Saudara. Dulu anak-anak pergi ke sekolah gak boleh bawa handphone disita, sekarang sekolahnya dimasukin di dalam handphone Saudara. Semuanya berubah luar biasa, betul nggak sih Saudara? Dulu orang berpikir buka toko pagi-pagi, pulang paling malam, tutupnya paling malam, itu yang paling laris. Tapi sekarang orangnya di rumah nggak kemana-mana, tapi kiriman online-nya lebih banyak Saudara. Semuanya shifting, semuanya mengalami pergeseran. Tidak terluput juga kehidupan kekristenan kita. Gereja kalau tidak mau berubah, sekarang pilihannya cuma dua, change or die. Mau berubah atau mati terlindas zaman. Dulu orang nggak mau belajar teknologi, orang nggak mau semuanya digital. Saya nggak ngerti apa itu online. Sekarang semuanya tergantung dari online. Betul nggak Saudara? Demikian juga pertumbuhan iman kita. Nah, saya mau sharing Saudara, 2 tahun terakhir ini Tuhan betul-betul membuat shifting hidup saya. Terutama juga khususnya pelayanan. Kalau pekerjaan udah jangan tanya Saudara. Usaha saya di bidang sound system, entertainment, visual gitu Saudara. Dan semuanya kena dampak. Bayangkan event gak boleh, konser gak boleh. Jadi semuanya batal, semuanya cancel. Tetapi apapun dampak yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, bukan saya doang kok, semuanya kita ngalami. Tapi kembali sama apakah respon kita benar di hadapan Tuhan. Kalau kita cuma ngeluh, kalau kita cuma sambat doang, you know the meaning of sambat, orang Jawa bilang sambat wae gitu Saudara. Ngeluh, komplain mulu. Kalau kita cuma komplain, kita nggak akan pernah bergerak.
Halo, pandemi semuanya ngalami. Tetapi justru, wow, saya ngalami satu pergeseran cara berpikir, mindset, cara pandang terhadap pelayanan, terhadap pekerjaan, semuanya diubahkan Tuhan. Tough, yes. Struggling, yes. Berjuang banget, luar biasa. Omset turun, kita struggling bener-bener. Penjualannya turun jauh, tetapi Tuhan tetap pelihara. Dan kalau sampai hari ini kita ada, saya percaya semua karena anugerah Tuhan, saudara. Betul nggak? Demikian juga saya mau bahas tentang pelayanan, saudara. Wow, mengeluarkan diri sendiri dari sebuah, mohon maaf dalam bahasa saya saudara, toxic community bahkan, itu enggak gampang saudara. Dan saya keluar dari situ satu-satu toxic yang wah kayaknya ada sesuatu yang salah nih. Ketika menganggap gereja lain sebagai kompetitor, hamba Tuhan yang lain sebagai musuh, orang yang bukan di dalam kita sebagai lawan. Ini berbahaya. Dalam arti begini, semuanya sekarang getting open, semuanya terbuka, betul nggak sih saudara? Selama pandemi Anda nggak suka khotbahnya, udah kayak Windows Shopping aja ganti channel gitu saudara. Ini boring, ini ganti. Ini kurang lucu nih, cari yang lucu. Tergantung selera masing-masing. Pertanyaannya, apakah kita fokusnya kepada Tuhan atau kepada diri sendiri? Ketika Windows Shopping tanpa sadar sebetulnya siapa yang jadi Tuhan dalam hidup kita. That's the point. Nah ini yang saya mau sampaikan saudara. Mohon maaf kalau Anda nggak suka dengan cara khotbah saya berubah sekali. Dulu saya senang sesuatu yang topikal, saya 1, 2, 3-nya sudah tahu dan saya templokin aja ayatnya. Dan itu yang terjadi dalam fenomena gereja hari-hari ini. Tetapi Tuhan buat pergeseran yang luar biasa, saya kepengen gini saudara. Yang keluar, yang disampaikan pesan Tuhan kepada jemaat adalah firman, apa pesan yang keluar dari firman itu? Bukan memasukkan apa yang ada dunia ke dalam firman Tuhan, tetapi mengeluarkan apa yang ada di dalam firman untuk jemaat Tuhan. Puji Tuhan 2 tahun justru karena kesibukan turun, banyak waktu yang luang, kadang-kadang sampai gua ngapain ini di kantor ya. Biasanya kayaknya semangat sekali tanda tangan SP gitu Pak ya, waduh ngirim barang gitu ya. Sekarang itu pilihan saudara. Dan puji Tuhan, segala kemuliaan hanya untuk nama Tuhan saudara. 2 tahun masa pandemi, dari dulu saya S2, saya teologi itu MA doang saudara, Master of Art. Tapi gara-gara pandemi, gara-gara nganggur, gara-gara kurang kerjaan saudara, sekolah lagi, kemarin baru lulus saudara. Meskipun online gak apa-apa saudara. Tapi gini, poinnya adalah respon kita. Kita mau isi apa itu kekosongan itu? Kalau kita cuma isi dengan ngeluh, kita gak dapat apa-apa. Ada banyak waktu untuk belajar, bukan hanya firman Tuhan, saya jadi belajar lagi apa teknologi yang bisa dijual kembali, apa yang kita bisa lakukan. Dan puji Tuhan, Tuhan kirim produk, Tuhan kasih satu produk yang waduh sampai prinsipnya nggak bisa supply saudara, karena permintaannya tinggi. Orang jadi di rumah bikin hobi, bikin rekaman, dan kami punya produk itu sampai kurang-kurang produknya saudara. Jadi apa respon saudara? Apa respon kita itu yang menentukan. Bulan lalu saya baru pulang dari Holy Land dan kami juga ke Turki, 7 jemaat, dan saya masih anget banget, kepingin banget. Kemarin bahkan saya permisi sama Pastor Daniel untuk sampaikan ini. Saya kasih judul khotbah saya eksposisi jemaat Laodikia. Saudara, ini puing-puing di jemaat Laodikia. Saya bergumul, ada 7 jemaat yang kami kunjungi di sana. Kalau Anda baca di kitab Wahyu 2 sampai seterusnya gitu saudara ya, itu ada Sardis, ada Laodikia, ada Pergamus, ada Efesus. Tapi Tuhan taruh, ini Laodikia kuat banget, saya kepingin sampaikan itu. Saya tulis, saya bikin beberapa, dan sahabat saya Pendeta Esra Soru dia juga sudah bikin bukunya dan kami kupas tuntas itu. Kalau saudara yang rindu mengikutinya bisa ikuti di YouTube saya, Yosua Yan RCC, ada juga Esra Soru. Puji Tuhan justru di tengah pandemi, di tengah kekosongan yang luar biasa, pelayanan digital Tuhan bukakan. Gak pernah kebayang saudara, kami berdiskusi kebenaran firman Tuhan. Terakhir waktu kami bahas tentang 300 ayat Al-Quran Pendeta Syafuddin Ibrahim saudara, 1 jam ketika kami turun dan sudah diupload di YouTube-nya Pak Esra Soru saudara, 18 jam itu di views 50.000 orang dan rata-rata kadrun saudara. Karena diambil diambil tanpa seizin kami dan dinaikkan begitu saja pandangan hermeneutika, pandangan penafsiran Al-Quran yang kami bahas saudara. Bayangkan, sehebat-hebatnya dulu khotbah berapa banyak yang bisa dengar saudara.
Ini dalam satu hari 50.000 orang lebih nonton dan bahkan orang yang bukan di dalam Tuhan. Ketika respon kita benar, Tuhan justru singkapkan satu kesempatan, satu peluang pelayanan yang luar biasa. Dan kami menjangkau nggak bisa dibatasi ruang, jarak, dan waktu. Kita khotbah sehebat apapun di sini terbatas 4 tembok ini, terbatas jumlah jemaat, jumlah kursi yang bisa ditata, saudara. Tapi dengan pelayanan digital ministry, kami punya jemaat loyal, kami punya followers yang betul-betul mengikuti pengajaran luar biasa dari New Zealand, Kanada, Eropa. Nggak pernah kebayang. Coba kalau nggak lewat pandemi, saudara. Mikir pun juga enggak, saudara. Tapi lihat apa respon kita. Nah, ketika saya pulang dari Laodikia, saya mau sampaikan ini, saudara. Saya mohon maaf, nanti saya mungkin akan bikin seri. Jadi saudara yang punya waktu ya silahkan lanjutkan di ibadah kedua. Tapi mohon maaf, pasti nggak cukup waktunya gitu, saudara ya. Ini adalah puing di jemaat Laodikia. Nggak nyampe sepertinya. Ya, oke. Nah, ini salah satu altarnya di sana. Apa yang kita mau baca pelajarin dari jemaat Laodikia? Saudara nggak perlu baca ayatnya di Alkitab juga nggak apa-apa, saya sudah tuliskan. Kita baca yuk sama-sama, kita belajar mengeksposisi dari perikop ini, saudara. Wahyu 3 ayat 14 sampai dengan 22. Yang sudah siap baca boleh katakan belum semuanya, saudara ya. Gantian, saudara ya. Sekali lagi katakan Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar. Permulaan dari ciptaan Allah, 1, 2, 3. Jadi karena engkau suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. 1, 2, 3. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku. Dua-dua bersama-sama, 1, 2, 3. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Katakan amin. Apa sih pesan Tuhan melalui jemaat Laodikia? Saya kepengen gini, saudara. Ketika kita baca satu firman, apa sih pesan Tuhan yang keluar dari firman itu? Bukan pesan manusia yang ditempeli oleh firman. Saya rindu mari kita mau belajar dan mengubah paradigma kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Laodikia, itu background kami itu adalah bukan di Dieng itu, saudara, jadi air hangat gitu, saudara ya. Karena tempat Laodikia itu memang daerah tempat yang menghasilkan air hangat, makanya disebut suam-suam kuku. Poin saya mau bilang gini, saudara, sekecil apapun, kata apapun yang ditulis di dalam Alkitab, itu tidak ada pernah yang sia-sia, saudara. Ternyata itu punya satu pengajaran, satu pesan yang luar biasa ternyata. Setiap kata kita akan bahas, kita akan pelajari sama-sama. Dan apa itu Laodikia? Laodikia sebetulnya adalah kota, nama Laodikia itu adalah istri dari Jenderal Antiochus dari Syria yang menjajah tempat itu, yang memimpin tempat itu. Nama istrinya Laodicea gitu, saudara. Makanya disebut Laodikia, diberi nama seperti istrinya. Dan kalau Anda ke sana semuanya tinggal puing-puing gitu saja. Lihat itu semuanya tinggal puing, padahal itu satu kota yang luar biasa. Kalau Anda datang ke Efesus nanti Anda lihat, wow, itu amphitheater yang muat 35.000 orang. 35.000 orang, tempat nonton gladiator, manusia lawan binatang, manusia lawan manusia. Dan semuanya masih ada, semuanya hancur di sana. Bayangkan, pada saat penulisan kitab Wahyu, kekristenan dimulai dari sana dengan luar biasa. Tapi hari ini, even di Turki,
itu kekristenan nggak ada 1%, saudara. Yang tinggi cuman inflasi, saudara. 70% lebih malah sekarang. Saudara. Nah, itu tempat di mana jemaat Laodikia berada. Itu adalah Pamukkale, tempat di mana air hangat itu yang biasa orang berendam kakinya di situ. Jadi nggak ada binatang, nggak ada ikan yang ada di situ, saudara. Mateng soalnya langsung, nanti tinggal dikasih sambal terasi gitu ya. Nah, lalu apa yang kita mau belajar sama-sama? Lihat, ada saluran-saluran air. Itu batu yang dikeluarin dari tanah. Dan sebetulnya itu di dalam tanah tadinya sebelumnya, saudara. Saluran-saluran air yang mengalir, dan kita akan belajar sama-sama. Ini gambaran dari Laodikia. Gimnasiumnya aja segede gitu, saudara. Begitu besar, sampai jadi amfiteater. Ini adalah tempat air hangat itu, daerahnya Pamukkale. Kenapa Laodikia disebut tempat, bahkan disebut jemaatnya suam-suam kuku? Karena dia tidak punya mata air. Dia tidak punya sumber air sendiri di kota itu. Kalau Anda lihat di atas itu ada Hierapolis, itu adalah daerah Pamukkale, di bawah itu Kolose. Jadi petanya, Laodikia itu mengalirkan air dari Kolose, air dingin sekali, menuju ke Laodikia. Makanya ada pipa-pipa air tadi, saudara, kalau Anda lihat tadi. Nah, ini saluran airnya. Jadi ternyata semuanya real, apa yang ditulis di dalam Alkitab. Rasul Paulus menulis itu sebagai pesan Yesus, dan kita akan pelajari nanti, saudara. Betapa ternyata, wow, komplit sekali ininya. Karena pertemuan air dingin dari Kolose dan air panas dari Hierapolis atau dari daerah Pamukkale yang begitu panas itu, ketemu di Laodikia, akhirnya jadi suam-suam, akhirnya jadi anget. Sehingga tidak ada air yang bisa diminum, tidak baik untuk kesehatan, tidak baik untuk binatang. Itu sebutnya suam-suam kuku. Apa yang kita bisa belajar, saudara? Yuk kita sama-sama lihat satu persatu dari ayat ini. 3 ayat yang ke-14 tadi bilang gini, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari, Anda cek semua 7 jemaat yang ditulis di kitab Wahyu, enggak ada satupun yang dikatakan amin, saudara. Dari Tuhan, semuanya, dari permulaan dan lain-lain. Tapi kenapa ditulis amin, saudara? Ternyata kata amin itu, kalau Anda lihat di lebih jelas sebetulnya dalam terjemahan yang lain di Yesaya 65 ayat 16 dikatakan, in which he that is blessed upon the earth shall be blessed in God. Sebetulnya lebih berfokus kepada kata Tuhan. Tetapi yang menarik gini, ternyata penggunaan kata amin itu juga ada di dalam perjanjian baru, dan itu biasa sekali dikatakan. Anda lihat di 2 Korintus 1 ayat yang ke-20, saudara. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan. Jadi siapa yang menulis surat itu? Pesannya dari Kristus itu sendiri, tetapi ditulis oleh Rasul Paulus. Mari kita mulai belajar apa sih Tuhan mau sampaikan dari sebuah firman. Bukan menempelkan firman dari apa yang menjadi 1, 2, 3-nya dunia atau sudah manusianya sendiri yang sudah tahu poinnya mau apa, saudara. Kita mau belajar bahwa amin itu adalah Tuhan sendiri yang mau menyampaikan pesan kepada jemaat di Laodikia. Kenapa disebut juga permulaan? Siapa itu permulaan? Siapa yang jadi permulaan? Dia sudah ada pada masa penciptaan, dia sudah ada pada zaman itu, dan dia sudah ada pada zaman yang akan datang. Siapa lagi kalau bukan Tuhan itu sendiri? Dikatakan yang pertama disebut suratnya itu dari amin. Yang kedua, amin itu siapa? Permulaan dari ciptaan Allah. Dia adalah beginning, orang yang permulaan ada, ruler, dia origin dari asal usulnya, dan itulah Allah sendiri. Wow, kalau ngelihat tentang tipologi jemaat di Laodikia, saudara, saya nggak tahu ya saudara, ada 7 jemaat, tapi saya berdoa sekali ketika diberikan kesempatan untuk sharing di tempat ini. Saya mau sampaikan tentang jemaat ini, Tuhan. Dan Tuhan taruh kuat banget jemaat Laodikia. Jangan sampai kita terjebak menjadi jemaat Laodikia. Apa itu jemaat Laodikia? Bukan hanya dia sebagai jemaat yang suam-suam, dan kenapa dia disebut suam-suam? Wahyu 3 ayat 15-16 bilang gini, aku tahu segala pekerjaanmu,
engkau tidak dingin dan tidak panas. Engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas. Apa maksudnya saudara? Saya banyak mengambil dari komentari Bible, Adam Clark bilang gini, mereka bukannya orang kafir, tapi juga bukan orang Kristen. Mereka bukan orang jahat dan juga bukan orang baik. Mereka tidak disesatkan oleh ajaran palsu, tetapi juga tidak sepenuhnya ketagihan terhadap apa yang benar. Mereka itu tidak bergairah dan acuh. Kelihatannya mereka tidak terlalu peduli apakah kekafiran atau kekristenan yang menang. Poinnya gini loh saudara. Sadar nggak sih saudara, kita itu kadang sibuk dengan pelayanan. Dari pagi, dari terbit matahari, doa fajar, doa siang, doa sore, sampai doa malam saudara. WOI, sampai bapak-bapak juga ikut WOI. Atau pokoknya persekutuan wanita, cell group. Nggak salah. Semuanya baik. Semuanya baik. Tetapi siapa yang menjadi senter dalam pelayanan itu pertanyaannya saudara. Baru kemarin saya naikin lagi satu konten video saya tentang doksologi. Apa itu doksologi? Itu nyanyian, pujian, kemuliaan untuk Tuhan saudara. Saudara, jangan-jangan, mohon maaf, jangan-jangan bahkan kita melayani, nyanyi luar biasa, hadirat Tuhan kayaknya luar biasa, musiknya mainnya oke banget, orang baru batuk aja, aduh gitu saudara. Tapi Anda nyanyi itu untuk menyenangkan Tuhan atau karena Anda memang senang nyanyi? That's the point. Anda melayani musik sibuk luar biasa, Anda baru ting jemaat geblak. Tapi senternya Anda atau Tuhan? That's the question. Wah, ketika Tuhan taruh teguran itu di Laodikia, jangan-jangan, mungkin sebelum pandemi Tuhan gak singkapkan itu, kita sibuk sekali, badan capek. Dulu saudara yang namanya pelayanan kalau minggu, waduh pulang itu ngerentek semua saudara. You know the meaning of ngerentek saudara? Capek semua. Aduh kayaknya boyok ini semuanya sudah pegel semua. Kayak tidur ketemu bantal saya senang sekali. Kenapa? Karena sebetulnya fokusnya kita senang disibukkan dengan pelayanan. Karena pelayanan itu seakan-akan menempatkan diri kita sebagai orang yang berbeda. Lebih kudus, lebih rohani, lebih terhormat. Jabatan pelayanan membuat kita lupa sampai kita lupa kejedok sampai pelapon saudara. Halo, tapi sebetulnya senternya bukan Tuhan. Siapa yang kita sembah di dalam penyembahan kita? Kadang-kadang karena memang kita senang. Loh Pak, tapi Pak jemaat waktu saya main, jemaat maju ke depan nangis luar biasa. Pertanyaannya dia nangis ngalami Tuhan atau nangis karena masalahnya sendiri saudara? Halo, kenapa? Karena saya nyembah, karena saya memang suka nyanyi. Itu sebabnya ketika jemaat datang, ketika senternya bukan Tuhan, seringkali kita cuma gini, aduh lagunya ini gua gak seneng nih lagunya. Loh kamu datang, kamu mau nyenengin lagu itu untuk Tuhan atau untuk kamu? Aduh lagunya lagu lama lagi, ini enggak namanya, ini enggak top 10 ini. Tuhan gak cari top 10. Tuhan gak cari lagu yang lagi kondang, yang lagi ngetop. Kadang-kadang gini, bahkan mohon maaf, ampuni saya Buluski ya. WLC Bu kita cari lagu gitu, apa yang supaya jemaat senang ya, bukan apa yang Tuhan senang ya. Saya membayangkan ketika kita menyiapkan pujian penyembahan, kita itu ibarat pelayan di restoran gitu saudara. Dan Tuhan Yesus lagi duduk dan kita pelayan restoran itu bawa menu dan datang, Tuhan Yesus mau apa? Sop sungai sukacita atau oseng-oseng manis kau dengar? Atau oblo-oblo waktu kau tahu Tuhan tahu atau apa gitu. Halo, kita nggak sibuk tanya Tuhan maunya apa, tapi kita sibuk, itu Tuhan Yesus datang, pasti dia mau lagu baru. Belum tentu my friend. Halo, kenapa? Karena senternya adalah diri kita sendiri. Wah, ketika saya sampaikan tentang doksologi kemarin saya konten yang cukup lama sekali. Tapi saya lihat ini yang terjadi hari-hari ini. Kita memfokuskan diri kita lebih daripada Tuhan yang seharusnya. Kita firman, kita lebih suka gini, pengkhotbah yang lucu, pengkhotbah yang keren, aduh cantik ya, aduh dia mau khotbahnya kemana gak apa-apa, yang penting enak dilihat. Aduh yang ini keren, yang penting ya gitu, yang penting terkenal ya, rame. Tapi berapa banyak gereja terjebak
Yang penting pengkhotbahnya hebat, ngundang massa, jadi banyak yang datang. Sehingga itu jadi parameter. Kalau jangan diundang lagi berarti karena jemaatnya turun gitu. Fokusnya jadi pembicaranya, bukan firmannya. Saya kepingin ketika Anda pulang nanti Anda tidak berkata gini, khotbahnya Pak Yosua keren ya, hebat banget. Enggak, saya kepingin Anda pulang dan bisa gini loh, firman Tuhan luar biasa banget ya. Ternyata yang ditulis di dalam Alkitab ada pesan yang luar biasa. Ini yang kami alami saudara, saya sama istri saya, dia tiap kali pulang kantor, pergi ke kantor, dengerin pesan-pesan Tuhan. Dan kami setiap hari itu bisa bahas gini loh, aduh firman Tuhan luar biasa ya. Aduh gue tadi dapat ini loh sayang. Aku tadi, ternyata itu ya lubang jarum pintu orang kaya. Kita bisa dapat sesuatu yang banyak sekali gitu saudara. Kamu tahu nggak tentang garam yang sudah nggak asin lagi diinjek-injek artinya apa? Ngerti nggak? Pembahasan kami 2 tahun terakhir pandemi ini jadi firmannya yang keluar kuat. Bukan hamba Tuhannya yang kuat. Bukan organisasi gerejanya yang kuat. Bukan church manajemennya yang hebat. Bukan kerennya hamba Tuhannya. Tetapi wow, firman Tuhan itu luar biasa banget. Saudara, di Laodikia dari banyak jemaat yang saya kunjungi saudara, apa yang kita bisa belajar lagi saudara? Orang yang suam-suam itu kayak jemaat Laodikia. Saya mau singkapkan pelan-pelan, saya yakin gak cukup, tapi nanti akan kita sambung aja serinya gitu saudara ya. Yang pasti Tuhan gak suka yang dingin, pasti. Tapi gini bahkan, Rasul Paulus tulis gini, kalau engkau panas, panas sekalian. Kalau engkau dingin, dingin sekalian. Tapi jangan suam-suam karena aku akan memuntahkan kamu. Panas enggak, dingin enggak, cuih gitu saudara. Itu sebabnya ternyata air di Laodikia nggak bisa diminum, nggak bisa dinikmati. Tapi berkhasiat sekali memang untuk obat kulit, jadi sehingga di situ nanti saya akan lanjutkan betapa ternyata yang ditulis di dalam Alkitab tadi satu persatu itu ternyata berguna semua, saudara. Apa yang tertulis di situ? Di jemaat Laodikia itu adalah pusat perbankan ternyata. Tapi tadi dikatakan engkau melarat. Bisa di stretch nggak ya itu? Kelihatan ya. William Barclay bilang gini saudara. Kota ini adalah pusat perbankan dan finansial yang besar. Pada saat Cicero mengadakan perjalanan di Asia Kecil, di Laodikia lah ia menguangkan surat kreditnya. Saudara, dan ternyata benar saudara. Di sana itu jadi pusat keuangan yang luar biasa sekali. Meskipun tinggal puing-puing, tetapi bekas-bekas reruntuhan kejayaannya itu luar biasa sekali. Saya sedih saudara, 7 jemaat yang kami kunjungi dan semuanya tinggal puing-puing, dan bahkan Turki yang negara yang ada 7 jemaat semuanya di situ, itu semuanya sudah majority Islam saudara. Kekristenan di bawah 1%. Saya baru sampai tentang perbankan saudara ya, waktu saya tinggal 10 menit, tapi saya next. Apalagi yang ditulis? Jemaat tadi dikatakan apa? Engkau tidak tahu bahwa engkau telanjang. Dikatakan telanjang saudara, padahal sebetulnya tadi dikatakan tentang kain putih, kain ungu. Ternyata kota Laodikia itu adalah pusat pembuatan wol yang terbesar. Dan kami melihat, kami mempelajari betapa ternyata di situ adalah pusat tekstil yang luar biasa, bahkan sampai hari ini kalau Anda cari jaket kulit atau apa gitu saudara ya, itu sangat kuat sekali di daerah Turki saudara. Dan di dekat-dekat Laodikia itu mereka begitu luar biasa memproduksi itu. Tetapi sebaliknya Tuhan Yesus menyampaikan pesannya melalui Rasul Paulus, engkau telanjang. Apalagi saya mau singkapkan dengan cepat saudara ya. Yang pertama tadi dia pusat perbankan, tapi dikatakan engkau miskin, melarat. Yang kedua, di tengah kota yang luar biasa sebagai penghasil kain luar biasa, tapi engkau telanjang. Dan yang ketiga saudara, Laodikia itu adalah pusat kedokteran terbesar. Makanya tadi saya bilang suam-suam itu belerangnya, mineralnya akhirnya menjadi obat dan ternyata menghasilkan obat-obat yang luar biasa. Tetapi dikatakan apa saudara? Karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena bahwa engkau, saudara tahu Laodikia itu adalah penghasil salep mata terbesar pada zaman itu.
Tetapi dikatakan ayat ini adalah engkau buta. Lihat, semuanya ngalami sebuah kontradiksi, sebuah perbedaan yang luar biasa. Apa sih maunya Tuhan nih? Bahkan sampai uang di jemaat Laodikia pada waktu itu, seluruh negara pada waktu itu di bawah pemerintahan Yunani waktu itu, Antiochus, itu logo di dalam uangnya itu adalah dokter yang terkenal membuat salep mata itu. Tetapi jemaat itu dikatakan buta. Apalagi, ini saya langsung cepat saya resumekan, meskipun kita seharusnya pelan-pelan dengan itu. Kondisi jemaat Laodikia, dikatakan yang pertama melarat, yang kedua malang, yang ketiga miskin, yang keempat buta, yang kelima dia telanjang. Dikatakan melarat padahal kota pusat perbankan yang kaya raya. Dikatakan malang padahal kota itu luar biasa, melimpah. Dikatakan miskin, wow, padahal itu kaya raya pada zamannya. Dikatakan buta, padahal dia punya salep mata yang menyembuhkan banyak orang buta. Dikatakan telanjang, padahal dia adalah pabrikan kain wol yang terhebat. Saudara, jangan-jangan hari-hari ini kita terjebak menjadi jemaat Laodikia. Kita sibuk melayani, kita hebat nama kita habis waktu kita. Seakan-akan kita di dalam gereja Tuhan terus. Kita sibuk luar biasa. Tetapi esensi utamanya itu bukan Tuhan sendiri. Sebuah kontradiksi yang luar biasa. Seakan-akan kita sibuk, tetapi sebetulnya kesibukan itu untuk menutupi banyak dosa yang sedang kita tutupi. Seakan-akan kita hebat, tapi sesungguhnya hati kita miskin. Seakan-akan penampilan kita luar biasa, penghasil wol terhebat, bajunya keren-keren, tetapi sesungguhnya kita telanjang di hadapan Tuhan. Seakan-akan mata kita ngelihat kemana-mana, hebat. Wah, gue udah kesana, kesini, gue tahu itu, gue tahu ini. Tetapi di mata Tuhan kita buta akan kebenaran firman Tuhan. Wah, mari jauhkan dari ini ketika kita mengalami keterjebakan sebagai jemaat Laodikia. Dan ada banyak jemaat-jemaat lagi yang pesan Tuhan sampaikan dengan kuat, saudara. Apakah kita terjebak dalam sindrom jemaat Laodikia? Apa yang caranya supaya kita menjadi panas rohani? Cepat saja saudara, nanti yang kedua saya akan lanjutkan apa kata-kata dari satu perikop tadi itu dan apa maknanya dalam setiap kehidupan kita. Jangan-jangan kita buta, jangan-jangan kita cuman orang yang telanjang. Jangan-jangan sebetulnya kita yang sepertinya kaya, punya banyak hal, punya jabatan, punya harta yang luar biasa. Tapi kita miskin rohani. Secara jasmani kita hebat, tetapi secara rohani kita miskin. Secara jasmani kita melihat luar biasa, matanya keren sekali Taci, aduh itu kayak MUA sendiri itu pokoknya itu make up artis pokoknya bling-bling gitu saudara. Tetapi sebetulnya buta secara rohani, enggak kenal kebenaran firman Tuhan. Kristen luar biasa, sibuk luar biasa, tetapi buta dan miskin di hadapan Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena gini loh saudara, saya kan Kristen Pak, saya udah dari dulu Kristen, lahir ceprot, oek-oek, sudah di sekolah minggu. Maaf, belum tentu kita tahu kebenaran Yesus itu adalah Tuhan. Karena waktu kita kepentok masalah, kita bisa goyah karena kita meragukan ketuhanan dari Yesus Kristus. Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dari dosa kita? Atau kesibukan rohani kita sebetulnya adalah sebuah baju, wall yang keren, yang menutupi semua dosa dan aib kita. Mohon maaf. Kita harus bersemangat dan bergairah dalam perkara-perkara rohani. Meskipun perkara-perkara rohani ini bukan hanya sibuk pekerjaan Tuhan, tetapi sibuklah dengan Tuhan. Saya akan tutup dengan cepat, nanti akan saya lanjutkan detailnya saudara. Hari ini, tadi dikatakan di ayat selanjutnya saudara, saya akan lompat dulu. Firman Tuhan katakan gini, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Hari ini pesan singkat di ibadah yang pertama ini, sebelum kita masuk detailnya nanti yang kedua saudara. Saya cuma mau bilang gini, Tuhan ada di depan pintu hati kita.
Saya undang pemain musik boleh mempersiapkan diri. Pertanyaannya, waktu Anda punya pintu kamar, Anda punya pintu rumah, pintu utama, senteknya, kuncinya kira-kira di luar apa di dalam, saudara? Senteknya ada di dalam, kuncinya ada di dalam. Tuhan bisa enggak dobrak pintu kita? Bisa, tapi Dia bukan Tuhan yang seperti itu. Tuhan cuma mengingatkan melalui pesan-pesan firman Tuhan seperti itu dan mengetoknya. Apa bagian kita yang harus kita kerjakan, saudara? Kalau kita mendengar ada ketokan pintu Tuhan, apakah kita mau menghampiri pintu, membuka senteknya? Tuhan mau gini, jangan dingin. Jangan suam-suam, naik dingin-dingin sekalian, tapi jangan dingin, saudara. Umat Tuhan harus panas. Kita akan kupas lebih lagi di seri yang kedua, di ibadah yang kedua. Apa makna setiap itu. Tapi saya tutup dulu dengan hal itu, saudara. Apakah kita mau membuka pintu dalam Tuhan? Pujian tadi yang kita naikkan. Yuk, berapa banyak kita mau terbuka sama Tuhan dan Tuhan selidiki aku, Tuhan. Jangan-jangan aku cuma menutupi banyak hal-hal. Seperti jemaat Laodikia. Melarat, miskin di hadapan Tuhan. Tapi seakan-akan secara jasmani kita kelihatan kaya, punya ini, punya itu. Atau kita seakan-akan hebat. Kita menutupi segala sesuatunya dengan busana, dengan wall terhebat Laodikia. Tapi sesungguhnya kita telanjang di hadapan Tuhan. Najis di hadapan Tuhan. Tuhan sedang ketok pintu itu tadi. Barang siapa mendengar dan membukakannya, aku akan masuk. Pejamkan mata saudara, buka tanganmu. Mari saya undang, yuk kita jujur di hadapan Tuhan. Gak ada satupun yang tersembunyi, saudara. Jangan malu mengakui dosa, pelanggaran, kesalahan. Supaya kita tidak terjebak sindrom jemaat Laodikia. Wah, kita nutupi banyak hal hari-hari ini. Kita nutupi banyak hal yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Padahal sesungguhnya Tuhan mau pribadi yang benar-benar fokus kepada Tuhan, bukan pekerjaan Tuhan, bukan diri sendiri. Cuma Tuhan katakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Jemaat saja katakan, selidiki lihat apakah ku Kau yang maha tahu. Amin. Mari bersama-sama katakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai kami mau terbuka di hadapan Tuhan. Kau dapati aku tetap Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidup. Kami mau berjuang sampai akhir ya Tuhan. Berjuang sampai akhirnya kau dapati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Yang mau berikan tepuk tangan kemuliaan sorak-sorai buat Allah kita katakan, telah kulihat
tetap setia. Kau dapat lihat tetap setia. Kau dapat lihat tetap setia. Serahkan haleluya. Kami tidak mau terjebak sindrom jemaat Laodikia ya Tuhan, yang sepertinya kaya raya tapi miskin di hadapan Tuhan, yang sepertinya melihat kemana-mana, matanya hebat, lihat apapun yang pekerjaan Tuhan, mujizat, tapi sesungguhnya buta akan kebenaran firman Tuhan. Yang sepertinya hebat, berbusana luar biasa, tetapi kami telanjang di hadapan Tuhan. Kami tidak mau suam-suam, karena orang-orang yang suam akan dimuntahkan Tuhan. Tapi kami mau panas, kami mau terus menyala-nyala. Hari ini, esok hari, bahkan sampai seterusnya. Kami terus berkobar, kami terus kehausan akan Tuhan, berpusat kepada firman Tuhan, dan meletakkan Tuhan sebagai dasar kami yang teguh, bukan diri kami. Biar kami semakin berkurang, Tuhan yang semakin bertambah. Amin. Dalam nama Yesus kami percaya. Saudara yang rindu menyala-nyala, yang rindu terus dibakar oleh api Roh Kudus, yang rindu untuk terus haus akan kebenaran firman Tuhan, lambaikan tangan saudara. Yang rindu boleh berikan tepuk tangan kemuliaan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Biarlah rohmu menyala-nyala Dan layani Ayo saling membangkitkan. Biarlah colek kanan kirinya, katakan biarlah rohmu. Biarlah amin. Menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu. Biarlah dan janganlah. Mari saling mengingatkan satu dengan yang lain, saudara. Ladang siap dituai. Oh, tanggalkan segala beban dan dosa yang mau menyala bagi Tuhan. Mari berlari bagi Tuhan. Panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Sekali lagi saudara, mari saling mengingatkan. Tak ada banyak waktu. Biarlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu ladang. Saudara siap menuai bagi Tuhan? Ayo fokus sama Tuhan. Hei, berlari. Panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Katakan biarlah rohmu. Hei, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Sekali lagi katakan, hei, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kami berdoa Tuhan, hari ini, pagi ini, seri 1 Jemaat Laodikia, kiranya membangkitkan kami, menyingkapkan kami, supaya roh kami terus menyala-nyala, melayani Tuhan. Bukan hanya terbatas melayani pekerjaan Tuhan, tetapi pribadi Tuhan sendiri. Kami hidup dalam kebenaran firman,
kami membaca firman Tuhan, kami berdoa setiap hari, kami membangun keintiman dengan Tuhan, bukan hanya di gereja, di dalam pekerjaan Tuhan semata, tetapi secara pribadi kami boleh membangun mesbah setiap hari, mesbah keluarga, mesbah di dalam toko, warung, pekerjaan Amin. kami, usaha kami, sehingga kami fokus meletakkan Tuhan sebagai pusat segala sesuatu, supaya kami tidak terjebak sindrom jemaat Laodikia, tapi kami mau jadi pribadi yang terbuka di hadapan Tuhan, menjadi pribadi yang Tuhan pakai lebih lagi. Kami mau terus belajar eksposisi jemaat Laodikia ini. Kiranya kami pulang, kami berbeda ketika kami datang dan terus memiliki kehausan betapa setiap kata, setiap iota yang tertulis dalam firman Tuhan itu bermakna, berarti bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Yang diberkati katakan sama-sama amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara diberkati, amin. Yang diberkati sekali lagi kasih tepuk tangan yang panjang bagi Tuhan Yesus. Wow, tetap bergairah dalam Tuhan, amin, apapun yang terjadi. Dan kami mengucapkan terima kasih banyak atas pelayanannya Bapak Yosuayan. Kami sungguh diberkati, kita ketemu lagi di frekuensi yang sama di tempat ini. Doa kami semakin dahsyat dipakai Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Baik Bapak Ibu Saudara, kami menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah ini, bolehkah melambaikan tangan karena kita rindu berkenalan. Boleh bangkit berdiri, ada seorang pria, anak muda ya. Boleh kiri kanannya kasih salam. Iya, ada sebelah kanan saya, ibu cantik yang luar biasa. Terima kasih buat kehadirannya. Ya, kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak dan Ibu yang baru pertama kali hadir dalam ibadah ini. Gereja ini boleh sangat terbuka untuk kita boleh bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Dan hari Rabu ada komsel di tempat ini. Ketemu dengan Oma Luna dan Ibu Lucy yang cantik di tempat ini. Daripada kita nongkrong di luar, kita nongkrong di rumah Tuhan, amin. Baik, kita akan memberikan persembahan kita sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Amplop ada di kursi Bapak Ibu Saudara, tinggal memasukkan dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ya, kalau sudah diisi, boleh kita angkat amplop kita sama Tuhan, kita bawa sama Tuhan. Bapak, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang sungguh memberkati kami, menegur kami, menguatkan kami. Biar kami tetap bergairah kepada Tuhan apapun yang terjadi dan menjaga esensi hidup kami yang benar di mata Tuhan. Baik dari Tuhan, bagi Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jaga terus hidup kami biar tetap berkobar-kobar dalam mengikut Tuhan, setia sampai Maranatha. Tuhan memberkati persembahan kami, persepuluhan, ucapan syukur, buah sulung, apapun itu bentuknya, kuduskan. Pakai persembahan ini supaya memperlebar kerajaan Tuhan, khususnya di GBITCC Tuhan. Dan kami percaya seluruh jemaat yang memberi akan Tuhan balaskan menurut kekayaan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap memberi di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat memberi, saya memberikan persembahan. Kita menyaksikan pengumuman, kami persilakan multimedia. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Yosua Yan Herianto atas pelayanannya dan kepada semua pelayan Tuhan yang melayani. Sunday service minggu depan, kita akan dilayani oleh Pastor Lucia Alfiana. Mari persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk persembahan dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Selamat atas ditabiskan GBITCC Batam pada hari Selasa tanggal 14 Juni tahun 2022 oleh Ketua BPD GBI Batam, Kepulauan Riau Pendeta Rene C. Adrian. Bagi yang ingin menabur untuk pembangunan gereja, dapat transfer ke nomor berikut ini.
Bagi jemaat yang ingin dilayani dalam penyerahan anak, pernikahan, kedukaan dan baptisan, dapat menghubungi Bapak Stephen Kirajo. Bagi saudara yang ingin konseling, dapat ke sekretariat gereja pada hari Selasa, Jumat pukul 10 pagi sampai dengan pukul 4 sore. Tuhan Yesus memberkati. Doa keliling diadakan Sabtu pukul 7 pagi. Ibadah doa diadakan besok Rabu pukul 7 malam. Bertumbuh di dalam hikmat. Mari kita hadiri ibadah pria yang diadakan besok Sabtu pukul 5 sore. Ibadah youth diadakan besok Sabtu pukul 6 sore. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita bangkit berdiri karena kita akan mengakhiri ibadah kita dengan berdoa syafaat. Kami persilakan. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Buat kasih-Mu, buat lawatan-Mu Tuhan. Buat kebenaran firman-Mu Tuhan, buat setiap pujian yang kami boleh naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkeputusan dalam hidup kami. Bapa, kami mengucap syukur buat Bapak Yosua yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Bapa. Biar Roh Kudus-Mu terus Tuhan mengingatkan firman Tuhan ini dalam hidup kami, bahwa kami tidak suam-suam kuku, tapi kami terus menyala-nyala di dalam Engkau. Roh Kudus, mari Engkau yang membuat kami menyala-nyala di dalam Engkau. Kau terus ajar kami tentang kebenaran firman-Mu, biar kami lebih lagi mengerti Tuhan, diberi kasih hikmat, pewahyuan, pengetahuan daripada Tuhan, untuk kami mengerti rencana-Mu dalam setiap kehidupan kami. Bapak, kami mengucap syukur, berkati Bapak Yosua yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Bapak, biar dalam pelayanan Tuhan diberkati, menjadi saluran berkat bagi banyak jiwa Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Segala usaha pekerjaannya dibuat Tuhan berhasil, anak-anaknya, istrinya semua diberkati oleh Tuhan, keluarganya aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, kami mengucap syukur, biarlah Engkau memberkati berlimpah-limpah apa yang Bapak Yosua lakukan bagi kami semua di tempat ini Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga mengucap syukur buat Gembala sidang kami, Bapak Daniel Tuhan dan istri Tuhan, Ibu Vera Tuhan dan beserta anak-anak mereka. Bapak, mereka dengan orang tua mereka sedang berlibur, biar mereka aman dalam perlindungan Tuhan dimanapun mereka berada. Kasih Tuhan terus mengalir dalam hidup mereka. Tuhan berkati pelayanan daripada Gembala sidang kami di tempat ini Tuhan, Pastor Daniel Bapak, sehingga beliau dan istrinya menjadi saluran berkat bagi banyak jiwa di tempat ini, dan kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka. Tambah-tambahkan roh hikmat, pengetahuan, pewahyuan daripada Tuhan mengalir atas mereka Bapak. Tuhan, terima kasih banyak Bapak, kami mengucap syukur segala pelayanan, usaha, pekerjaan mereka dibuat Tuhan berhasil karena Tuhan menyertai mereka. Tuhan, terima kasih, berkati juga wakil gembala sidang kami di tempat ini Bapak Stephen Terayo Tuhan, beserta istri dan anak-anaknya semua aman dalam perlindungan Tuhan. Diberkati segala pelayanan pekerjaan mereka Tuhan, buat apa yang mereka kerjakan semua aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan, mereka jadi kesaksian bagi banyak orang Tuhan. Tuhan, terima kasih banyak Bapak, biar Roh-Mu terus menuntun mereka kepada rencana-Mu yang ajaib. Tuhan, terima kasih, kami juga berdoa buat semua pastor yang ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya buat pastor saat ini Tuhan, kami semua Bapa, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan tempat perlindungan kami Tuhan, kubu pertahanan kami, Allah yang kami percaya. Engkau dahsyat Tuhan bagi semua kami yang menjadi hamba-hamba Tuhan di tempat ini Bapa. Terima kasih buat kepercayaan Tuhan bagi kami boleh melayani Raja di atas segala Raja, karena hanya Engkau yang kami tinggikan, tidak ada yang lain Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, berkati setiap hamba-hamba Tuhan, berikan kesatuan hati di tempat ini. Biarlah Tuhan terus berikan hikmat, pewahyuan, pengetahuan daripada Tuhan. Bahkan buat pengembangan Bapak Esra Tuhan, pengembangan gereja-Mu Tuhan, biar gereja kami Tuhan yang ada di Bekasi juga akan dimulai Tuhan. Kami percaya Tuhan sendiri akan beri waktu yang tepat, yang terbaik. Juga Tuhan gereja yang ada di
Cikupa Bapa. Kami percaya boleh berjalan oleh karena pertolongan Tuhan yang ajaib Tuhan. Terima kasih buat yang di Batam yang sudah diresmikan Bapa. Biarlah Tuhan melalui pelayanan-pelayanan ini Tuhan, semua nama Tuhan ditinggi, permuliakan, menarik begitu banyak jiwa untuk datang kepada Tuhan. Oh Tuhan, Roh-Mu terus bekerja Tuhan atas pengembangan setiap gereja yang ada di TCC ini Bapa. Terima kasih buat kepercayaan Tuhan bagi gereja-Mu di tempat ini. Bapa, kami percaya karena firman-Mu berkata orang setia dalam perkara kecil akan diberikan perkara besar. Kami percaya gereja ini akan diberikan perkara besar karena kami setia dengan perkara kecil. Tuhan, terima kasih. Berikan kami Tuhan terus tuntunan Bapa, sehingga apa yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih bagi kemuliaan nama Tuhan. Biar nama Tuhan disukakan dan dipermuliakan. Tuhan, terima kasih banyak Bapa. Kami mengucap syukur juga buat core team yang ada. Tuhan, berikan kesatuan hati, damai sejahtera, sukacita Allah, dan berkat Tuhan tercurah atas setiap core team yang ada. Berikan hikmat, pengetahuan, pewahyuan Tuhan. Biarlah setiap core team Tuhan dapat melakukan setiap tugas-tugas mereka oleh karena pertolongan Tuhan yang ajaib Tuhan, dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami mengucap syukur, berkati apa yang dikerjakan, diusahakan dalam pelayanan semua Tuhan buat berhasil, karena Tuhan menyertai kami semua. Tuhan, terima kasih. Berkati juga jemaat Tuhan. Kami berdoa buat semua yang datang jemaat Tuhan, bahkan yang belum bisa datang Tuhan. Berkati mereka semua Bapa. Segala usaha pekerjaan mereka dibuat berhasil. Terlebih kami berdoa biar setiap jemaat Tuhan memiliki hati yang sungguh-sungguh mau intim dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, lebih lagi Tuhan, semakin mencari wajah Tuhan untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Tuhan, terima kasih. Berkati Tuhan, buat setiap umat-Mu bergairah mencari wajah Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih banyak Bapa. Berkati jemaat-Mu Bapa. Segala usaha pekerjaan mereka dibuat berhasil. Bahkan kami berdoa Tuhan, saat ini Tuhan, siapapun yang sakit Tuhan, jemaat-Mu yang di rumah sakit maupun yang di rumah-rumah, Tuhan jamah mereka Tuhan. Berkati mereka, sembuhkan mereka oleh kuasa bilur darah Yesus, biar mereka sembuh, dijamah oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna dalam hidup mereka, perlindungan-Mu sempurna. Berikan mereka kekuatan iman Tuhan daripada Tuhan, sehingga mereka boleh melihat mujizat dan kuasa Allah bekerja dalam hidup mereka. Tuhan, terima kasih banyak Bapa. Kami mengucap syukur. Yang berkekurangan Tuhan berkati. Tuhan, yang menderita Tuhan berikan penghiburan Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih banyak Bapa. Yang putus asa Tuhan, Kau lawat mereka, sehingga Tuhan damai sejahtera Tuhan turun atas mereka. Tuhan, terima kasih. Kami percaya kami semua terpelihara sempurna dalam roh, jiwa, tubuh kami, karena Engkau yang memelihara kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami mengucap syukur dan kami siap pada hari ini menerima berkat daripada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Ulanglah ke rumahmu dan lakukanlah firman Tuhan. Dan jangan hidup suam-suam kuku. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, berkat dan kasih sayang dari Allah Bapa, kekuatan pengharapan dan sukacita dari Allah Roh Kudus, itulah yang menyertai kita semua, memberkati kita semua, mulai hari ini, besok dan selalu terus, sampai selama-lamanya. Semua yang berkati dan percaya sama-sama katakan, amin. Amin. Syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku.
dulu sejenak. Puji nama Tuhan, dengan demikian ibadah kita selesai. Sampai jumpa kembali. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.